الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Nabi tercinta, Nabi yang terpilih, Nabi terakhir, Nabi ternama, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya mi'atan kataballahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allahu yawmal qiyamati ma'a syuhada." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di antara dua matanya bahwasanya orang ini bebas daripada nifaq dan api neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkannya pada hari kiamat bersama orang syahid. Sallu alal habib, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salah satu syair dengan bahasa Urdu tentang nasihat untuk keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो. Artinya, apabila ada kesulitan, ada kesusahan, jika ada musibah banyak, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah-musibah, kesulitan, kesusahan, halangan, semua akan hilang dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu ingin dipanggil ke Makkah dan Madinah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kamu akan dipanggil untuk haji dan umrah. Sallu alal habib Muhammad. Allahumma salli wa sallim
Al-Waliyah bersama pemimpinnya Abi Mukhlis bin Budiman hafizahullah ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada pemimpin daya dan pengurus yang memuliakan Al-Faqih, menghormati Al-Faqih. Saya tidak layak untuk ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskan kepada antum. Hari ini kita belajar sedikit. Saya juga belajar dan hadirin hadirat juga akan belajar tentang menuntut ilmu. Dan jika ada waktu, insyaallah kita belajar tentang tahsin salat dan tahsin Quran. Karena ada anak-anak santri juga dan saya kira wali santri juga berada di sini. Topik atau poin pertama tentang menuntut ilmu. Biar kita menunggu kue-kue datang dulu ya. Karena semua melihat ke sana. Karena yang mengetat. Ini sudah ada memberi kue atau kelapa muda, buah-buahan, teh, itu kehormatan tamu. Itu sudah ada. Akan tetapi lebih bagus disediakan nanti setelah selesai ya, atau terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang melihat jadi hatinya sibuk. Dan apabila sedang disampaikan, waktu itu tidak disediakan. Jadi siapa yang membawa teh, kelapa muda, kue, gorengan, jadi semua melihat kepadanya. Sepertinya di umur pertama kali melihat. Jadi lebih bagus kita makan minum itu setelah selesai saja. Di antara sampaian jadi tidak ada konsentrasi penuh. Dan minum air atau makan kue juga di antara belajar, hendaklah kita tidak minum, tidak makan. Saya yakin 100% jika kita bersabar hanya 1 jam saja, insya Allah kita masih hidup. Karena salah satu manusia, siapa saja manusia, bisa hidup selama 3 hari tanpa minum air. Apalagi 1 jam saja. Jadi waktu belajar, misalkan Abi Mukhlis sedang mengajar, mohon
Bukan itu tidak diperbolehkan. Saya hanya mengajar adab. Adab itu diperbolehkan makan jeruk atau salak atau minum kelapa muda, teh, minum air, kue-kue. Diperbolehkan, tidak apa-apa. Akan tetapi konsentrasi hilang. Waktu guru kita mengajar, hendaklah kita belajar dengan konsentrasi penuh. Apabila sudah selesai pengajian, setelah itu kita pulang. Di pertengahan jalan ada kawan kita ketemu. Bagaimana pengajian? Oh, luar biasa sekali. Oh begitu? Oh, saya kalah, saya tidak bisa hadir. Boleh saya tahu apa yang diajarkan? Saya tidak bisa sampaikan, tapi luar biasa sekali. Jadi apa yang Anda belajar? Oh, mohon maaf saya lupa. Saya tidak tahu apa yang dibelajar. Jadi 1 jam Anda berada depan guru, Anda belajar apa? Oh, mohon maaf saya lagi minum air, saya minum ini, saya makan ini, jadi saya lupa apa yang diajarkan. Jadi itu lebih bagus. Adab ya. Saya tidak katakan itu tidak diperbolehkan. Itu sudah adat. Tapi jika kita menggantikan adat, itu juga bisa. Bisa kita menggantikan adat. Karena ilmu itu berharga sekali. Harus kita duduk dengan adab juga. Jadi itu tidak sopan guru kita mengajar dan kita minum air atau kita makan. Tidak adab. Topik saya sedikit mirip, tapi saya ingin sedikit sampaikan kepada saya juga, kepada hadirin-hadirat juga. Al-adabu qabla al-ilmi. Pernah mendengar? Mungkin pernah mendengar itu al-adabu fawqal ilmi. Ya. Tapi ada perkataan al-adabu qabla al-ilmi. Artinya apa? Ulama mengatakan ilmu, jika Anda mau belajar ilmu, jangan dulu. Belajar adab dulu. Syekh Al-Maliki Al-Alawi rahmatullahi alaihi, beliau katakan la yadurru syaitan, la yadurru iblis qillatul ilmi. Sedikit ilmu yang kurang itu tidak merugikan kepada iblis. Apakah sedikit ilmu merugikannya? Bukan. Beliau kata qillatul adabi yadurruhu. Dia kurang adab, oleh karena itu dapatkan rugian dan bahaya. Bukan ilmu dia punya banyak sekali. Dia pernah guru malaikat, padahal dia tidak malaikat, dia dari jin. Tapi dia guru besar sekali untuk malaikat. Akan tetapi apa yang melakukan kalah atau gagal, yaitu qillatul adab, sedikit adab, kurang adab. Tahu tuan guru kita Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih bagaimana belajar adab? Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih belajar adab 20 tahun. Berapa? Kita belajar ilmu 10 tahun atau 8 tahun. Adab 1 tahun pun kita tidak belajar.
Itu kekurangan kita. Itu kan kekurangan kita. Beliau beradab sama gurunya bagaimana tahu? Beliau apabila gimana kita Majmu'atul Mawalid, Masya Allah, buku luar biasa. Jadi apabila Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengajar kepada santri-santri termasuk Imam Syafi'i juga, beliau menggantikan lembar. Bagaimana? Begitu. Apakah ada suara? Tidak ada. Tidak ada suara waktu menggantikan lembar. Beliau menggantikan lembar seperti itu. Ditanyakan kepadanya, kenapa begitu? Beliau menjawab, mungkin dengan keras ada suara, yaitu suara mungkin mengganggu guru saya. Allah, bagaimana pikiran mereka? Bagaimana mereka berpikir? Kenapa? Karena mereka belajar adab. Mereka bukan biasa-biasa saja. Depan guru kita merokok, apakah ini adab? Depan guru kita melihat belakang, apakah ini adab? Bukan adab ini. Depan guru kita main HP, kita melihat HP dan buka FB, IG dan menjawab di WA juga. Oleh karena itu ulama menjadi kurang. Santri-santri banyak sekali, akan tetapi ulama besar berkurang karena tidak ada adab sama gurunya. Seperti muda wali Khalidi. Muda wali Al-Khalidi rahmatullahi ta'ala. Seperti beliau juga berkurang. Ibnu Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala, ulama Aceh, ulama besar. Seperti beliau juga kurang. Sekarang juga ribuan santri sudah belajar 10 tahun, akan tetapi kenapa tidak menjadi seperti Muda Wali rahmatullahi alaih? Kenapa tidak menjadi seperti Abdul Aziz? Kenapa tidak menjadi ulama-ulama besar yang lewat di Aceh? Karena tidak adab sama gurunya yang benar. Di hubungan di antara santri dan guru itu harus menjadi kuat. Jika tidak kuat, kita hanya belajar saja. Ya, mungkin kita pandai di dalam dunia awamil, Safinatun Najah atau Minhaj atau Tuhfah, kita menjadi luar biasa pandai. Akan tetapi jika tidak ada adab, nanti setelah selesai belajar kita tidak bisa beri manfaat kepada umat Islam. Karena ruh tidak ada, ruhul ilm tidak ada, jiwa ilmu tidak ada. Ilmunya sudah ada, syaitan juga punya ilmu banyak, tapi tidak ada adab. Ilmunya tidak beri manfaat kepadanya. Sombongan dan kurang adab menghancurkan kepada syaitan. Ini bukan topik saya, tapi saya ingin sampaikan supaya santri-santri yang ada di sini harus wajib beradab sama gurunya. Jika antum ingin menjadi ulama besar, jika hanya melewat waktu, menghabiskan waktu 8 tahun, silakan, terserah antum. Akan tetapi jika ingin mau ulama besar, ustaz, kiai, ustazah, muballighah, da'i, silakan beradablah sama guru. Walaupun guru katakan cucilah sandal saya, walaupun guru kita katakan cucilah mobil saya, cucilah motor saya, bersihkan rumah saya, dengan senang hati kita menerima, kita luar biasa. Jika kita melakukannya tapi dengan berat hati, itu bukan adab. Walaupun guru melihat, oh ini bagus sekali santri yang bersihkan rumah saya, mencuci
mobil saya dan motor saya, akan tetapi dengan berat hati, itu tidak ada. Ulama katakan, jika guru kamu katakan lakukan ini, apapun tugas apapun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sepertinya guru ingin transfer ilmu daripadanya kepadamu. Guru ingin memberikan ilmu kepadamu. Itu biasanya Anda mencuci motor beliau atau membersihkan rumah beliau. Tapi hakikatnya guru Anda ingin mencuci hatimu. Jika hati menjadi suci, bersih-bersih, ilmunya datang seperti sungai, mengalir air, seperti hujan. Jika ingin menjadi bersih, jadi mohon bersihlah hati, beradablah sama guru, berkhidmatlah kepada guru, supaya kita mendapatkan ilmu ruhnya, dan setelah kita menyelesaikan, ilmu kita bisa beri manfaat kepada umat Islam. Ulama Pakistan menulis syair. Mohon izin. ilmu पढ़िया पर अदब ना सीखिया की पढ़ना Gak apa-apa. Ini masjid atau musola? Musola. Karena di masjid tertawa bahak tidak sopan ya. Benar? Ya, itu musola. Tapi hendaklah maupun musola maupun masjid atau rumah, hendaklah kita tidak tertawa bahak. Karena apa? Al-qahqahatu minasyaitan. Wat-tabassumu minallah. Tertawa bahak itu daripada syaitan. Dan tabassum apa? Senyum. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan apa? Dari Allah atau dari syaitan? Dari Allah. Insyaallah kita hari ini berniat, insyaallah kita tidak tertawa bahak-bahak. Oke? Tetapi tertawa bahak itu tidak dosa ya. Tidak dosa. Tapi ada rugian. Rugian apa? Jadi cahaya wajah itu hilang dengan tertawa bahak sering-sering. Dan jika kita tertawa sering-sering depan anak-anak kecil, jadi wibawaan juga hilang. Jadi tahqah itu tertawa bahak-bahak itu tidak sunnah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupan beliau tidak pernah walaupun satu kali tertawa. Satu kali pun tidak pernah tertawa bahak. Senyum atau tertawa biasa yang muncul gigi atau suara yang mendengar sendiri, bukan yang lain. Jika mendengar suaranya yang lain itu tertawa bahak-bahak. Kita berlihat insyaallah. Malu-malu ya. Jadi niatlah, insyaallah adat akan hilang. Hanya saya menjelaskan, saya menasihati kepada saya dan hadirin hadirat
kita bisa menggantikan adat kita. Hanya kita berusaha saja. Insya Allah. Saya sampaikan apa tadi sebelum terlalu. Oh, syair. Yang antum tidak paham ya. Jadi artinya ilmu kamu sudah memperolehnya, sudah belajarnya, tapi tidak belajar adab, maka tidak ada faedahnya untuk belajar ilmu. Beliau kata apa faedahnya untuk ilmu tapi tidak belajar adabnya? Beliau ulama besar dan wali min awliyaillah, namanya Sultan Bahu rahmatullahi ta'ala. Dan mursyid saya Syekh Muhammad Ilyas Al-Attar Al-Qadiri, beliau khalifah di silsilah At-Tariyah Qadiriyah dan guru saya, mursyid saya, pendiri organisasi Dawat Islami non-politik internasional. Beliau juga menulis syair. Mohon izin. Mahfuz sadarak nashaha be'adabon se aur mujhse bhi sarzad na kabhi be'adabi ho aur mujhse bhi sarzad na kabhi be'adabi ho. Ini istighatsah kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa kita. Jadi mursyid saya katakan, ya Rasulullah, wahai Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon jauhi ya. Susah ucapkan. Jauhilah. Benar? Jauhilahku daripada su'ul adab. Jauhilah aku daripada orang tidak sopan, tidak beradab, tidak memuliakan ulama dan gurunya. Dan semoga saya tidak pernah di kehidupan saya su'ul adab sama guru saya dan ulama Ahlus Sunnah. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada su'ul adab sama ulama Ahlus Sunnah dan guru kita. Amin. Baik, ini tentang adab. Kita sedikit belajar adab. Sekarang kita sedikit belajar tentang menuntut ilmu. Imam Ahmad Ridha Khan rahmatullahi ta'ala mursyidku. Jadi yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Beliau kata, yang punya ilmu dia adalah manusia. Yang tidak punya ilmu dia tidak manusia. Karena ilmu agama ya, bukan ilmu dunia. Ilmu agama itu berharga sekali. Yang punya ilmu agama dia adalah manusia. Jika tidak ada ilmu agama, dia seperti hewan. Ini mohon maaf, ini bukan dari saya. Ini ulama besar katakan. Mohon maaf. Ini motivasi untuk kita supaya kita belajar ilmu agama. Motivasi. Karena kita manusia. Kenapa kita menjadi hewan? Kita disembelih waktu kurban. Benar? Setelah sebulan. Jadi kita tidak ingin disembelih. Kita ingin menjadi tetap manusia. Mari kita belajar ilmu agama. Di zaman dahulu menuntut ilmu itu susah.
Benar? Sekarang kipas Masya Allah, musalla yang indah sekali Masya Allah. Mungkin sudah habis 500 atau 700 juta. Ini mungkin sumbangan dari antum, dari masyarakat. Tapi tempat sudah ada, ulama juga sudah ada. Antum keluar dari rumah sampai di sini 5 menit, 2 menit, 1 menit sampai sini. Apakah susah? Tidak susah. Tapi waktu kemarin, waktu dahulu, mereka susah sekali untuk menuntut ilmu. Akan tetapi mereka belajar. Salah satu penuntut ilmu, fakir miskin. Sekarang Masya Allah ini 50.000 atau 100.000 hanya harganya untuk lampu. Kita beli dan pasangkan. Waktu itu tidak ada lampu. Penuntut ilmu ingin belajar waktu malam juga. Jadi mereka tidak punya cahaya atau lampu. Waktu malam gelap sekali. Waktu dahulu dia melakukan apa? Dia semangat. Dia rindu kepada ilmu agama. Dia tidak ingin membuangkan waktu. Dia keluar dari daerah dengan izin. Dan orang yang menjaga daerah, apa itu namanya, orang yang berkeliling-keliling waktu malam untuk menjaga, satpam ya, seperti satpam. Dia membawa salah satu cahaya yang dinyalakan dengan minyak ke tanah. Dia berkeliling dengan itu supaya menjaga. Penuntut ilmu sedikit dengan pelan-pelan berjalan begitu supaya melihat di dalam buku dengan cahaya itu dan ingin belajar dan hafal. Berkeliling. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi 1 hari orang satpam sudah melihat ada yang datang ke belakang saya. Dia melihat, oh ini salah satu anak kecil, sepertinya penuntut ilmu. Ini siapa? Mohon maaf Bapak, saya ingin belajar ilmu, saya tidak punya cahaya. Karena tidak ada uang untuk beli minyak supaya dapatkan cahaya atau lampu. Beliau kata saya tidak punya uang untuk minyak supaya saya beli minyak dan mengeluarkan di salah satu bejana, dan setelah itu saya nyalakan. Api itu tetap. Jadi saya tidak punya uang. Orang satpam senang sekali dengan penuntut ilmu, dengan kerinduannya, dengan semangatnya. Beliau memberikan hadiah itu kepada beliau. Pergilah dan di dalam daya saja belajarlah ilmu agama. Inilah salaf salihin yang menahan kesakitan di jalan ilmu agama, akan tetapi mereka tidak malas. Mereka tetap semangat. Salah satu penuntut ilmu di Irak, karena orang Arab, mereka makan sering-sering roti, nasi sedikit. Jadi ibunya ingin mengirimkan beliau ke kota atau provinsi yang lain untuk belajar. Beliau sesuai kemampuan, beliau masak roti jumlahnya 100. Karena di daya juga harus sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Sudah sampai ke daya, sudah belajar ilmu agama. Setiap hari beliau keluar 1 roti, dia membelah 2, 1 masukkan lagi, dan setengah roti membawa ke Sungai Furat. Pernah mendengar Furat? Itu namanya, ada Furat di sana.
Karena tidak ada sambal, tidak ada lauk pauk, tidak ada ikan, tidak ada ayam, tidak ada kuah. Jika kita diberikan hanya nasi putih saja, bagaimana makan tanpa sambal, tanpa kuah? Tidak bisa saya makan. Jadi beliau menahan kesakitan di jalan ilmu agama dan membawa setengah roti kepada sungai Furat, dan beliau membasahkan rotinya satu persatu dan makan. Setelah makan kembali. Apabila sudah selesai roti itu, tidak bisa tetap menetap di sana, kembali keluar. Begini mereka belajar ilmu agama. Bukan seperti kita. Kita keluar dari rumah 2 menit lagi sudah sampai ke daya. Dan di dalam daya, walaupun kita pergi jauh-jauh, di sana juga ada makan, ada minum, ada cahaya, ada asrama. Kita tidur yang benar, kita makan yang benar, kita minum yang benar, kita menginap yang benar. Ada fasilitas yang walaupun sederhana, tapi ada. Kita belajar. Akan tetapi di zaman ini kita malas sekali untuk belajar ilmu di dalam daya. Kita tidak rindu, kita tidak semangat untuk belajar ilmu agama. Karena kebanyakan membuangkan waktu sia-sia. Apabila 8 tahun sudah lewat, sudah belajar, sudah menjadi dewan guru, kembali ke kampung, ayah, paman atau imam meminta, mohon Jumat, khutbah Jumat saja dari Anda. Kita menunggu 8 tahun baru datang. Saya senang sekali. Hari ini wahai anakku, Anda akan menyampaikan khutbah. Oh, mama, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Oh, jadi 8 tahun kamu lakukan apa? Ini keadaan kita. Kita belajar 8 tahun, kita tidak bisa menyampaikan khutbah di Jumat. Ini keadaan kita. Padahal salaf salihin, mereka Masya Allah belajar ilmu agama, padahal mereka tidak punya fasilitas. Salah satu penuntut ilmu tidak membuangkan waktu sia-sia. Dia ambil kitab, keluar dari daya ke masjid, dia membaca kitab sampai masjid, walaupun 2 menit atau 5 menit. Keluar dari rumah ke masjid, baca kitab. Waktu berjalan kaki baca kitab. Karena rindu sekali, tidak ingin melepaskan atau terpisah dari kitab. Dia sudah membuatkan kitab teman akrab kepadanya. Teman akrab. Suatu hari, karena dia berhati-hati, sudah sepertinya tenggelam di dalam ilmu agama, di berbentuk kitab. Suatu hari berjalan kaki, tidak teliti, tidak melihat depannya apa. Depan ada lubang, jatuh, ada luka-luka banyak dan keluar darah juga, sudah wafat. Lihatlah bagaimana mereka mendapatkan ilmu agama. Apakah tahu? Kita tahu. Tuan guru Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala orang kaya sekali? Bukan kok orang kaya sekali. Bagaimana beliau belajar ilmu agama? Ibunya datang kepada pemimpin daya. Wahai pemimpin kita yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak saya ini rindu kepada ilmu agama, ingin belajar ilmu. Imam Syafi'i anak kecil. Mohon, beliau kata, biaya untuk makan dan yang lain sebagainya tidak ada. Kita orang fakir. Oh begitu. Jadi bagaimana? Mohon. Jadi pemimpin berpikir dan katakan, oke, siap. Apakah bisa anakmu menjadi satpam misalkan 6 jam setiap hari, waktu malam?
Oh ya, anakku sudah siap. Anak siap? Oh ya, saya siap. Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala imam mazhab mujtahid, ulama besar sekali. Dengan berkah beliau, ulama-ulama banyak sudah dicipta, sudah menjadi ulama. Beliau menjadi satpam di Dayak setiap hari kira-kira 4 atau 6 atau 8 jam sebagai biaya bulanan. Sebagai biaya bulanan. Dan menuntut ilmu juga. Sedikit tidur, satpam, dan belajar sama gurunya. Menjadi ulama besar. Kita hari ini berpikir, jika Anda punya uang, Anda bisa belajar ilmu. Jika tidak ada uang, tidak bisa belajar ilmu. Itu bohong. Bukan hakikat ini. Hanya di sini ada rinduan ada. Apakah ada raghbah? Apakah ada syauq, ishtiyaq untuk mempelajari ilmu agama? Allah Subhanahu wa taala membuka jalan. Jika di sini tidak ada niat, walaupun kita dapat dari ayah ibuku 5 juta per bulan, kita tidak bisa belajar ilmu agama. Halangan bukan uangnya. Halangan bukan uangnya. Jika kita sudah mulai belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki juga. Dan kita sering-sering mendengar min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala membuka, tapi kita malas. Kita kalah. Kita gagal. Kita katakan, wahai pemimpin, wahai guruku, saya tidak punya uang untuk biaya bulanan. Saya ingin tinggalkan. Kadang-kadang santri tanpa izin keluar, tidak ada uang. Ayah ibu fakir miskin, mereka tidak bisa membayar. Jadi saya tidak bisa belajar, saya akan bekerja. Itu seperti syaitan sukses dan kita gagal. Benar. Kisah guruku, saya punya waktu berapa? Bebas. Tapi dari pemimpin bebas, tapi dari hadirin baik. Suatu hari syaitan mengumpulkan syaitan-syaitan yang dibawanya di dekat laut, pantai laut, dan ambil laporkan aja apa yang hari ini kamu melakukannya. Salah satu syaitan berdiri dan katakan, wahai pemimpinku, hari ini saya membuatkan 2 orang muslimin bertengkar. Dan mereka pukul satu sama lain dan keluar darah. Oh, bagus. Ada yang lain? Ya, ada yang lain berdiri dan katakan, wahai pemimpinku, hari ini saya membuatkan orang muslim mencaci maki kepada yang lain. Yang lain katakan, saya membuatkan orang muslim menghibah kepada yang lain. Yang lain katakan, saya melakukan dengki dari orang manusia, orang muslim. Ada yang katakan, wahai pemimpinku, saya hari ini membuatkan suami berikan talak kepada istrinya. Oh, bagus. Dan ada yang lain, syaitan yang kecil, umurnya kecil. Dia katakan, wahai pemimpinku, hari ini saya melihat salah satu santri menuju